kasih Mas Dian dan teman-teman IAI Surakarta. Saya akan lanjut ke sesi berikutnya. Nah, saya mau undang Pak Erwanto. Tadi saya udah jelaskan sedikit. Nah, beberapa yang mungkin saya mau informasikan. Selamat malam Pak Erwanto, sambil saya bacakan beberapa penghargaan yang diterima oleh Esperta. Salah satunya Asia Design Prize di tahun 2022, nomini Ars Daily Beginning of the Year tahun 2022 untuk e-house. Kemudian ada S Office Ambon Indonesian Architect Week Rio terlibat untuk IAWR 2021, kemudian Archipelagic Imagery Constructing New Relation. Oke, saya mungkin saya langsung saja ke Bougainville House di 2013, kemudian ada Best Asia Pacific Property Award tahun 2016 dan juga ada Future Arc Leadership Award. Nah, kalau untuk retail ataupun komersial, kalau saya bacakan mungkin Pak Erwanto bisa ke skip nanti materi presentasinya. Karena dari 2010, 2009, 2008 setiap tahun kayaknya cukup banyak ini Pak. Jadi saya langsung aja deh ke sesinya Pak Erwanto. Saya persilakan Pak Erwanto. Malam hari ini kita ngobrolin rumah tinggal ya Pak Erwanto. Siap. Bukan ngobrolin beauty is not always sellable. Masih diingat aja. Ingat dong. Oke, silakan Pak Erwanto, bisa dimulai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam, salam sehat semua. Terima kasih pada Tuhan ya, kita masih bisa ikutin acara ini. Saya bangga banget bisa ikut di Anabata. Hari ini saya akan mungkin sedikit perkenalan. Saya akan memperkenalkan dulu tentang Esperta. Mungkin banyak yang belum tahu Esperta. Saya butuh cuma 2 menit untuk memperkenalkan Esperta. Kita berdiri 2004. Jadi ini kantor kita ada di Kelapa Gading. Jadi ini adalah galeri di kantor kita, beberapa proyek yang kita pilih untuk dijadiin market. Dan ini juga tempat meeting kita. Tadi beberapa penghargaan yang pernah kita dapat dari tahun 2011 sampai terakhir di bulan lalu di 2022. Oke, sedikit tentang Esperta. Hari ini saya mau sharing tentang kelihatan presentasinya, Mas? Ya, sudah Pak. Kelihatan ya? Belum di full Pak, sorry. Oh iya, sorry. Oke. Jadi malam ini saya mungkin melakukan sedikit pendekatan yang berbeda dari desain yang biasa di arsitek cerita ya. Jadi desain is a storytelling. Kenapa? Karena setahu kita cerita itu bisa membangkitkan emosi, kenangan, visualisasi, rasa, dan perasaan lainnya. Jadi bagaimana seorang arsitek itu bercerita ya dengan cara kita mendesain dengan bentuk, alur, karakter, tekstur, warna, ruang, dan cahaya. Jadi dari beberapa yang selama ini pendekatan arsitek yang kita lakukan untuk membuat suatu cerita yang baik untuk suatu karya desain kita, yang pertama itu konsep dan analisa. Jadi seperti yang kita biasa lakukan itu analisa tapak, orientasi terhadap matahari, jalan, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Terus yang kedua, material dengan unsur-unsur alami, cahaya matahari, udara alami, bunyi air, tekstur, warna, dan lainnya. Yang ketiga itu light and space, di mana kita mencoba memainkan matahari, cahaya-cahaya yang masuk ke dalam bangunan kita untuk menciptakan suatu ruang-ruang yang unik. Nah, tak lupa juga itu social connection, di mana kita harus kontekstual terhadap lingkungan, lokal-lokal material yang kita pakai, terus warna-warna, tekstur, dan segala macam yang kita harus ciptakan di dalam desain kita. Nah, yang terakhir itu environmental friendly, di mana banyak bukaan dan cahaya alami, penggunaan material ramah lingkungan, itu akan membuat kita menjadi kebiasaan kita untuk menjadi orang yang hemat energi. Jadi mungkin
dari pendekatan tadi, saya akan merangkum dari ya sesuai tadi Mas Brian bilang kita harus bicara tentang rumah. Saya ada 3 cerita yang saya mau presentasi hari ini. Kita berbagi. Yang pertama itu Bougainville House. Bougainville House ini kebetulan tahun 2013 kita dapat Asia Property Award. Ini juga pernah kita publish di buku 50 tahun arsitektur Untar, di buku hijau, rumah hijau, majalah Home Diary, majalah Asri, dan beberapa online media. Proyek ini lokasinya ada di Bekasi. Luas tanahnya unik, yaitu 599 meter persegi. Luas bangunan yang kita desain kurang lebih itu 300 meter. Di sini dihuni oleh 4 orang, yaitu 2 dewasa dan 2 anak. Dengan 2 anjing peliharaan yang mereka ini sangat sayang. Jadi aktivitas yang diinginkan di sini yaitu mereka pasti rumah tinggal private, tapi tidak lupa kita menciptakan playful outdoor space di mana mereka bermain dengan hewan peliharaan. Terus kita mencoba urban farming juga karena mereka suka menanam. Ini proyek tahun 2010. Kenapa saya pilih proyek ini? Karena masih related dengan pandemi area. Proyek completed-nya 2012. Nah, ini lokasi site-nya ada di Kuldesak. Jadi lokasinya itu di Kuldesak, bentuk site-nya juga unik. Bentuknya agak seperti trapesium. Ini bentuk Kuldesaknya. Ini tampak yang kita bikin. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan secara desain yang kita lakukan. Yang pertama itu seperti entrance-nya. Kenapa kita masukin dari samping. Terus di sini kita ada bikin carport terbuka. Alur flow-nya kita atur bagi sedemikian rupa tanpa melupakan bahwa arah timur dan barat yang sangat menentukan posisi-posisi desain di rumah ini. Di sini kita masuk ruang tamu, di sini tamu pun bisa bertamu di luar, di outdoor. Pada saat itu memang belum pandemi, tapi kita udah siapkan daerah-daerah seperti ini. Terus ini adalah ruang makan, di sini ruang keluarga outdoor, dan sini ada ruang keluarga indoor. Tapi setiap desain yang kita lakukan selalu kita memperhatikan bukaan-bukaan. Di mana bukaan timur kita banyakkan bukaan jendela, di arah sini kita menghadap ke sini sebagai view. Kita ada view yang kita hadapin ini ada taman yang besar. Jadi kita pakai floor plate-nya itu cuma sekitar 40% dari tanah yang untuk bangunan. Nah, untuk di lantai 2-nya, semua area dan semua kamar kita bikin dengan banyakkan bukaan untuk ventilasi alami dan juga semua arah view kita perhatikan. Kecuali arah barat kita banyak kita tutup karena matahari sorenya sangat panas. Ini tampak dari utara, ini tampak barat, makanya di sini di barat kita banyak tutup. Ini tampak dari timur yang belakang. Memang ada tetangga, tapi kita banyak bukaan juga karena cahaya timur itu baik kalau untuk masuk ke dalam ruangan. Nah, ini di potongan bangunan kita lihat nih, gimana caranya kita selalu membawa masuk aliran cross ventilasi ke dalam desain kita. Baik dari setiap kamar ataupun ruangan-ruangan lainnya. Nah, ini 3D konsep yang kita buat. Ini beberapa tampilan shoot yang kita ambil pada saat jam 3 sore. Jadi kelihatan nih, cahaya matahari sore itu sangat panas. Jadi kita blok di bagian sini. Tapi di bagian sini kita bikin teritisan yang overstack yang sangat panjang. Jadi pada saat anak-anaknya, ini kebetulan di depan ini ada kamar anak yang perempuan, ini kamar anak yang laki-laki, dan ini kamar utama master bedroom, di mana mereka lebih suka view ke arah taman mereka yang besar ini. Jadi kita bikin semua bukaan ini mempertimbangkan semua keinginan dari klien.
Nah ini suasana kalau malam, kita lihat dia punya bentuk site-nya juga lucu, bentuknya melengkung seperti ini. Di sini kita pakai semua material-material lokal, ini kita bikin dari batako ya, kita susun sedemikian rupa. Kenapa? Karena aliran angin dari depan ke belakang ini tetap membuat suasana di taman belakang ini nyaman. Terus tidak lupa kita selalu bikin air di entrance, karena ciri khas setiap kali saya mendesain itu kita maunya ada unsur air di depan. Karena apa? Karena menurut penelitian air itu membuat suasana hati orang lebih tenang setiap mendengarkan bunyi air yang gemericik. Terus yang kedua, dia bisa menurunkan suhu di sekitarnya, apalagi pada saat siang hari. Nah ini tampak dari sisi depan. Ini bagian courtyardnya. Ini tempat yang bisa dibuka lebar pintu jendela ini, sehingga pada saat pandemi pun mereka sangat happy bisa berkumpul di sini. Padahal ini kita desain dari 2010. Ini entrance. Nah ini adalah water features yang kita desain. Ini adalah side entrance, di mana kalau kita lihat dari denah tadi, kita pisahkan antara service area yang entrance service dari samping itu bisa langsung masuk ke service area. Jadi misalnya kita ada tamu, kita lagi ngobrol di sini, asisten rumah tangga bisa masuk dari samping tanpa mengganggu. Jadi kita bikin sedemikian rupa sirkulasi itu sangat kita pikirkan sesuai dengan kegiatan penghuni. Nah ini salah satu ruang family yang kita buka nih pada saat siang hari, mereka jarang menggunakan air conditioner. Jadi bukaan-bukaan seperti ini menghantarkan sirkulasi udara yang sangat baik. Jadi ini bersebelahan dengan ruang makan. Nah ini tangganya kita juga bikin sedemikian rumah ringan. Jadi kita menciptakan ruangan-ruangan yang tidak terlalu membuat ruangan itu seolah-olah berat. Nah, ini cerita kedua. Proyek ini berada di Jakarta Barat. Luas tanahnya 206 meter. Luas bangunan 500 meter persegi kurang lebih. Kebetulan ini rumah tinggal pribadi saya. Jadi aktivitas di sini ya private space. Saya juga ada kantor kecil. Kebetulan ini WFH, saya banyak pakai di sini. Terus kita juga suka melakukan gathering keluarga. Istri juga kita belajar untuk urban farming. Desain proses kebetulan 2018 sampai 2020, dan ternyata selesai di 2021 ini masih sesuai dengan kondisi pandemik. Proyek ini kebetulan kemarin kita dapat penghargaan Asia Design Prize untuk Gold Winner. Kita juga nominee Art Daily Building of the Year tahun 2022. Beberapa media juga sudah pernah, mungkin ada yang pernah lihat ya di beberapa ini. Jadi saya mau cerita sedikit tentang site. Site ini adanya di lokasi Jakarta Barat, daerah yang padat. Ini adalah utara. Tampak bangunan ini sangat menghadap ke barat. Padahal selama 20 tahun lebih saya tinggal itu di rumah yang menghadap ke timur. Nah, konsep awal dari rumah ini tuh sebenarnya ada cerita kenangan tentang masa lalu, di mana masa lalu pada saat masih saya kecil, saya tinggal di bangunan yang didesain pada zaman Belanda. Kita ada satu kamar kecil di sini, itu kita namakan loteng gantung. Gimana pada saat kalau kita mau akses ke daerah sini pun kita harus lewatin tangga lipat. Dan ini membuat kenangan manis yang tidak terlupakan sampai hari ini.
menurut saya itu suatu memori yang kuat. Terus konsep desain di rumah ini kita kepengennya eco-friendly, di mana kita juga tidak lupa tentang eccentric dan loteng gantung tadi kita bikin di sini dengan elevate. Nah, ini beberapa konsep coret-coretan awal saya tentang rumah pada saat kita mendesain. Kita juga mempertimbangkan arah barat dan timur, apalagi rumah ini menghadap ke barat dan saya 20 tahun tinggal menghadap ke timur dan saya suka banget matahari pagi. Itu membuat kita berpikir sangat keras gimana caranya saya mendapatkan apa yang saya mau di tempat tinggal yang kita harus bikin dengan kondisi site yang seperti itu. Jadi kita coba masuk satu-satu per lantai dengan pikiran dan konsep dan analisa yang lumayan kita teliti. Jadi termasuk ini adalah analisa pergerakan matahari dalam 1 tahun. Kita melakukan studi matahari, di mana dari Januari jam 7.30, jam 12 siang, jam sore ini menandakan matahari pagi, matahari siang, dan matahari sore. Kita lihat pergerakan matahari, kalau bisa diperhatikan ini ada bayangan-bayangan matahari ini selalu bergerak. Jadi ternyata matahari itu bergeraknya bukan cuma dari timur ke barat, tapi juga bergerak agak sedikit ke kiri dan ke kanan. Nah, itu menjadi satu nilai positif buat kita. Kenapa? Jadi matahari timur itu agak sedikit miring setelah saya lihat dalam sekitar 7 bulan, 8 bulan, sehingga saya bisa menangkap sinar matahari tadi untuk di tampak ini. Nah, ini kira-kira studi massa yang kita lakukan, di mana lantai dasar, kita ini bangunan 3 lantai, jadi biasanya desain-desain 3 lantai itu selalu di bagian bawah itu akan gelap. Bagaimana caranya kita mendesain supaya bagian di bawah itu tidak gelap. Jadi kita banyak bikin bukaan-bukaan, kita potong bangunan-bangunan itu sedemikian rupa dengan dengan mempertimbangkan analisa dari lingkungan tadi, matahari, ventilasi udara. Nah, dengan bentuk massa seperti ini, akhirnya kita bisa mendesain bentuk-bentuk denah yang sedemikian rupa. Jadi di bagian bawah ini benar-benar adalah area semi publik lah kalau saya sebut. Karena di sini kita benar-benar untuk mobil, parkir mobil sampai kira-kira di sini kalau kita paksakan bisa muat 4 mobil. Kita masuk. Ini ada water features yang menjadi trademark kalau kita mendesain, biasanya selalu saya taruh water features di depan untuk menetralisir pada saat kita pulang dari jalanan yang macet. Jadi kita mendengarkan bunyi air itu udah menurunkan tensi kita dulu. Terus masuk ke ruang kerja di sini. Ini semua kita bikin full dari kaca agar kita bisa lihat view. Jadi kita bisa melihat view ke garasi dan view ke arah taman. Ini adalah courtyard. Ini taman ini akan tembus sampai ke lantai 3 kita buat. Jadi udara dan cahaya pun di ruangan di bawah ini sangat terang. Jadi selama pagi sampai ke sore pun kita tidak perlu menggunakan lampu lagi di sini. Terus kita ada void kecil di sini untuk sirkulasi dari kamar mandi, jadi tidak pengap. Nah, untuk di lantai 2 kita bagi akses yang kalau tamu kita biasa dari depan. Di sini kita ada ruang tamu outdoor. Nah, ruang tamu outdoor ini sangat besar, ini kurang lebih 4 meter kali 7 meter. Jadi pada saat pandemi seperti ini kita bisa duduk-duduk di sini dengan tamu, dengan siapapun kita bisa ngobrol dengan enak di sini. Tapi kalau misal pun kita mau menggunakan ruangan di dalam ini saya bikin pintu sliding yang bukanya lebar sampai ke sini. Jadi kita bisa membuat suasana indoor outdoor di sini. Nah, ini cross ventilasi yang kita ciptakan di ruangan ini selalu menghasilkan ruangan-ruangan yang tidak pernah
berasa terlalu panas karena aliran anginnya bergerak. Di sini ada taman, di sini ada courtyard yang tadi ke bawah, di sini juga kita bikin ada water features yang bahannya dari kaca. Jadi pada saat saya di ruang kerja saya itu pantulan kaca ini begitu masuk ke dalam ruang kerja, suasana kaustiknya itu sangat sangat beda. Gimana rasanya kalian berada di kaustik air yang sangat cantik. Itu yang kita rasakan setiap hari. Jadi pada saat siang hari, apalagi pada jam 12 siang ini sangat sangat baik, sangat indah. Nah, ini adalah ruang makan, ini adalah ruang dapur yang sehari-hari dipakai karena istri saya suka masak, jadi dia pakai di sini untuk bermain, bereksperimen. Kita makan di sini dan ini adalah ruang keluarga. Jadi ruangan ini selalu kita pakai. Banyak yang nanya kenapa nggak ada kamar. Ya, saya bilang setiap desain yang kita bikin adalah custom terhadap kita punya kebutuhan. Jadi di sini saya lupa, di sini adalah ada Gua Maria yang kebetulan saya Katolik, jadi kita di sini untuk berdoa, berkumpul keluarga, ini kita bisa berdoa di sini. Nah, ini Barat dan Timur ini selalu saya cantumkan di sini. Kenapa? Karena ini kan semua saya bikin dari kaca. Terus orang bilang, kalau Barat ini nanti panas dong. Oh iya pasti panas, tapi saya akan memberi solusi dengan bikinan cantilever di lantai 3-nya. Jadi fungsi cantilever di lantai 3 ini untuk menutupi teritisan di ruangan ini. Jadi ini view-view yang kita harapkan untuk setiap ruangan itu mendapatkan view. Di sini pun di samping di atas ini kita bikin bukaan di mana jam 12 siang ini akan masuk cahaya yang langsung sekitar dari jam setengah 12 sampai jam 2 itu membuat efek dramatik di sini karena bayangan-bayangan yang sangat cantik. Nah, ini kalau bisa dilihat ada beberapa yang datang ke rumah nanya, kenapa sih lu nggak di fullin sampai ke dinding aja? Sayang kan space-nya. Ya, ada juga yang nanya, kenapa sih kamarnya cuma sebesar ini sedangkan rumahnya sebesar ini? Ya, banyak argumen-argumen yang kita jawab dengan fungsi. Karena apa? Kita tidur sebenarnya cukup di ukuran dengan kamar yang ranjang dengan 2x2. Kita punya space lebih. Kita punya semua kebutuhan yang udah tercukupi. Kamar anak, saya punya anak 2, dan ini saya bikin sama persis tanpa perbedaan sama sekalipun. Cuman beda di layout aja. Dan ini kita semua cross ventilasi. Pada saat siang mereka kebetulan sekolah online di sini tanpa menggunakan aircon. Dan tidak terganggu karena memang udara sirkulasi sangat baik di sini. Oh ya, satu lagi, ini menghadap ke barat yang frontal seperti ini kita lakukan treatment khusus. Jadi di dalam ini kita lakukan double wall. Kebetulan satu rumah ini saya bikin double wall dan di tengahnya itu kita kasih insulation. Jadi insulation ini yang menahan panasnya matahari. Nah, ini view-view yang kita hasilkan di setiap ruangan-ruangan. Di sini ada kita punya ruangan berkumpul juga, idol. Nah, jadi semua view, dan ini kamar tidur saya ini full kaca. Jadi setiap pagi jam setengah 7 pagi ini akan ada cahaya-cahaya kecil karena saya memakai roll blind, jadi ada celah. Saya nggak bikin blackout karena saya suka cahaya timur dan itu menjadikan alarm buat kita secara alami. Jadi setiap jam setengah 7, jam 6 pasti saya bangun karena ada cahaya masuk dari sini. Dan efek cahaya ini ternyata sangat cantik loh. Di antara celah ini akan membuat satu garis-garis lurus di dalam ruangan. Nah, ini beberapa skema kita punya pencahayaan alami dari celah-celah bangunan seperti ini. Terus kita bikin cross ventilasi di setiap ruangan. Nah, ini dari lantai basement pun kita bikin udara yang mengalir dengan baik di sini. Nah, ini tadi cantilever yang melindungi kalau misalnya matahari dari barat sekitar jam 4 sampai jam setengah 6 sore itu akan masuk di bagian sini. Kalau kita duduk di bagian ruang keluarga itu hanya terkena panas sekitar 45 menit. Dan which is 45 menit itu ya panasnya nggak terlalu lama. Nah, ini tampak suasana kalau sore.
ini yang sangat solid ini adalah bagian barat yang menghadap ke barat. Di sini banyak bukaan-bukaan. Kita lihat semua bagian ini kaca. Ini ruang keluarga. Ini dapur. Di sini vegetasinya pun kita pikirkan bagaimana membuat vegetasi bangunan yang sangat strong ini akan sedikit dibikin lembut dengan adanya tanaman-tanaman seperti ini. Terus kontekstual terhadap lingkungannya bagaimana? Karena ya kita adanya di lingkungan Jakarta Barat yang bukan termasuk lingkungan yang kelas menengah ke atas, kita membuat dengan bentuk fasad yang sedemikian rupa sehingga nggak terlalu membuat kita terlalu menonjol. Lightingnya kita pikirkan bagaimana lighting ini kita bisa membuat efek bangunan ini seperti ini. Terus semua lighting di sini saya pakai ada pakai sensor gerak dan kita juga pakai timer. Jadi setiap waktu jam 6 sore sampai jam 5 pagi ada bagian mana yang kita nyalakan otomatis. Ada juga yang nanti pada saat siang kena sensor cahaya dia mati sendiri. Jadi semua di rumah ini kita bikin se-ekonomis mungkin. Nah ini tampak dari samping, ini tetangga, ini bagian kita. Jadi kita terhadap tetangga pun juga nggak terlalu berasa bagaimana. Nah ini suasana malam kalau kita lihat dari drone. Ini flow masuk dari sini. Mas Brian mungkin boleh bantu diputar di sini, Mas. Sorry, mungkin ini putus-putus, saya next aja ya. Nah ini view, oh sorry. Ini suasana kalau kita lihat dari atas, di mana di bagian atas kita fungsikan sebagai tempat utility. Di bagian atas ini kita menggunakan rumput sintetik ini termasuk untuk menahan cahaya matahari. Oke. Mungkin saya boleh next ya, Mas. Nah, ini suasana kalau sore. Jadi ini kamar saya. Kaca yang besar tadi itu saya setiap hari melihat pemandangan yang indah ini. Jadi ini priceless buat kita karena ya kita bisa mendapatkan view Jakarta yang masih sedemikian rupa. Di sini tempat kita berkumpul kalau misalnya kita ada acara malam tahun baru atau apa kita melakukan hal di sini. Nah, ini kita bisa melihat bukaan-bukaan cahaya dari desain ini di mana semua kita bikin bukaan-bukaan untuk cahaya dan sirkulasi udara. Ini interior yang kita mau ciptakan suasana interior di sini adalah bagaimana suasana interior itu bisa ngeblend dengan suasana arsitektur. Jadi kita nggak membuat sesuatu yang kaget, yang mengejutkan, tapi tone color sama dia punya gradasi warna itu semua warna-warna dari bumi. Warna biru, warna coklat kayu pasir, ini warna pasir pantai, warna kayu. Sorry, ini kok nggak jalan ya? Presentasinya kok nggak jalan ya Mas ya? Sorry ini. Bisa diulangi Pak share screen-nya. Oke, sebentar. Di stop share dulu Pak. Saya stop share. Terus saya share screen ulang ya. Ya, di share screen ulang Pak.
Nggak jalan juga loh. Sebentar saya coba restart kali ya dia punya programnya. PowerPoint-nya bisa di close dulu Pak. Oke. Sudah masuk? Ya, sudah Pak. Oh, Bisa oke. Sorry ya, tinggal ada kendala teknis. nggak apa-apa Pak. Nah, ini Silakan Pak dilanjut. ya, ini suasana interior yang kita desain pada saat suasana malam, lighting-lighting yang kita desain di sini. Nah, ini pada saat siang. Jadi kita bisa bedakan antara siang dan malam nggak terlalu berasa. Kenapa? Karena siang ini pun kita sebenarnya tidak menggunakan cahaya pun akan berasanya indah. Nah, ini tadi ada jendela besar yang kita bisa slide ke samping. Ini akan membuat ini kalau pada saat terbuka. Jadi udaranya mengalir sedemikian rupa. Jadi suasana di sini sangat nyaman walaupun tanpa aircon. Ini kondisi cantilever yang kalau kita lihat dari tempat samping, cantilever ini adalah view dari kamar yang saya setiap hari melihat kamar. Ini melihat ke daerah pemandangan seperti ini. Oke, yang terakhir cerita ketiga yaitu satu proyek di Ambon. Lokasinya ada di atas bukit, kira-kira 20 menit dari kota. Tapi karena kondisi konturnya yang sangat baik, jadi ini view-nya bisa langsung melihat ke pemandangan indah antara kota dan Teluk Ambon. Luas bangunannya luas tanahnya 1,5 hektar, luas bangunannya 600 meter persegi. Di sini juga ada 4 penghuni, 2 dewasa dan 2 anak dengan hewan peliharaan. Kenapa selalu saya cantum? Karena ini saya akan selalu mempertimbangkan semua makhluk hidup yang ada di dalam satu building yang saya desain. Terus aktivitasnya di sini kebetulan mereka sangat kuat di komunitas gathering, jadi mereka suka melakukan aktivitas gathering. Terus ada pesanan juga bahwa ini adalah rumah tua mereka. Nanti di rumah di hari tua mereka akan beraktivitas 80% di sini. Walaupun mereka akan bolak-balik ke kota karena mereka mempunyai beberapa properti di kota. Desain prosesnya pun sebelum pandemi 2018 sampai 2019. Seharusnya proyek ini akan dibangun, cuman mungkin karena kondisi seperti ini sementara dipospon. Jadi ini adalah lokasi titik yang merah ini adalah lokasi proyeknya. Ini adalah kota. Jadi sebenarnya ini dari sini ke sini kurang lebih 20 menit karena tidak terlalu jauh. Yang titik kuning ini adalah beberapa proyek komersial yang kita punya di Ambon. Nah ini adalah site 1,5 hektarnya itu kira-kira seperti ini. Site-nya menghadap ke utaranya kemari. Jadi utaranya kira-kira seperti ini karena saya akan menjelaskan bagaimana strategi desain yang kita selalu lakukan itu selalu kita bawa cross ventilasi, kolam pantul di mana entrance utamanya selalu kita bikin ada kolam reflecting pool, water features di sini biar mereka masuk. Di sini mereka bisa gathering. Nah, ini arah barat dan arah timur yang selalu menjadi pertimbangan dari kita mendesain.
Ini view yang sangat baik, sangat bagus menghadap ke kota Ambon. Nah, ini bisa dinikmatin dari setiap ruangan yang ada di sini. Living room, dining room, ini ada kamar master bedroom. Jadi ini pembagian zoningnya seperti ini, kira-kira ruang tamu. Mereka sering melakukan gathering di sini. Dan ini outdoor, karena di atas bukit. Ini juga suasananya juga nggak panas. Ini ruang makan, ada dapur, ruang keluarga, dan mereka di sana terbiasa untuk mendesain dengan ruangan-ruangan yang sangat besar, kamar tidur, dan ini juga ada ruang keluarga outdoor. Mereka bisa gathering di sini. Untuk di lantai 2, pencapaian kita bikin dengan rem, karena mereka udah memesankan bahwa ini adalah rumah di hari tua. Jadi kita mendesain dengan bentuk rem seperti ini, tapi di sampingnya tetap ada tangga kita bikin. Nah, ini cross ventilasi yang selalu kita pertimbangkan di setiap bangunan ini. Kalau dilihat selalu bentuknya tegas. Jadi desain yang selalu kita bikin tuh dengan alur dan sirkulasi yang jelas. Cahaya matahari, barat dan timur. Ini view-view yang selalu. Di sini juga ada outdoor balkon yang mereka bisa pakai pada saat acara Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kita bisa lihat ruang keluarga outdoor. Kenapa banyak ruang keluarga seperti ini? Karena mereka memang suka berkumpul dan saudara-saudaranya juga bisa berkumpul di sini. Keluarga besar. Nah, ini kurang lebih dari sisi tampak pun kita perhatikan barat dan timur, bukaan-bukaan mana yang harus kita buka. View-view-nya kita pertimbangkan. Ini kontur antara bagian yang di belakang dan di depan itu 7 meter, kurang lebih 7,5 meter. Bagaimana kita menciptakan alur-alur yang baik buat sirkulasi. Ini dari potongan bangunan. Nah, ini view-nya kurang lebih. Jadi ini tadi yang dari bawah masuk Bari, mereka parkir sendiri, dan di sana biasanya mereka jarang pakai supir, mereka parkir sendiri, mereka masuk. Kita ada kita sambut dengan water features. Ini bagian sini yang menjorok ini cantilever, kita buat view yang tidak terganggu dari yang bawah, bisa melihat ke pemandangan kota. Ini entrance masuk kita bikin ada di bawah bangunan utama. Ini suasananya kalau malam. Bentuk-bentuk kotak ini membuat ketegasan bangunan itu dari jauh. Walaupun bentuk yang unik, tapi dia tidak membuat ketakutan di daerah sana. Karena material-materialnya pun kita pakai concrete expose yang benar-benar tidak kelihatan luxury. Di sini ada satu ruangan yang kita kita create dengan sangat hati-hati, yaitu ada ruang doa. Jadi ruang doa ini isinya cuma ruangan kosong dan ada satu, kebetulan mereka Nasrani, salib yang kita bikin seperti ini. Mereka bisa berdoa dan ini view-nya langsung ke kota Ambon dan Teluk. Kita berharap mereka bisa bersyukur, berdoa di sini untuk melihat anugerah Tuhan. Ini tampak dari samping. Suasananya kurang lebih seperti ini cantilever, dan ini reflecting pool untuk melihat ke pemandangan di kota. Mas Brian bisa bantu lagi, saya stop share ya. Ini kira-kira pemandangan 3 dimensi animasi dari bangunan ini. Ini karena posisi dia jauh di atas gunung, jadi dia tidak bisa menggunakan air tanah. Jadi kita rencana di sini kita menggunakan filtrasi yang diambil dari air hujan dan air yang dikirim dari beli air dari tangki air penyedia air, mungkin PDAM akan ditampung di sini dan kita akan circulate.
Jadi kita mendesain bangunan-bangunan ini, kita mempertimbangkan juga environmental, di mana mereka mendaur ulang air, cahaya alami. Oke. Ya mungkin animasinya tidak 100% sama, tapi kurang lebih konturnya seperti ini tingginya. Jadi dia bisa melihat teluknya Ambon yang sangat cantik. Oke, Mas, boleh stop. Oh, sorry, terakhir. Berarti itu adalah presentasi saya yang terakhir. Terima kasih. Eh, Konklusinya ya, let's be a storyteller lah. Setiap desain yang kita bikin, kalau bisa semua orang akan menceritakan kepada teman-temannya. Terima kasih. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menginspirasi. Selamat malam. Terima kasih Pak Erwanto untuk presentasinya. Kalau saya baca di kolom chat, semuanya terkesima dengan e-house dan juga yang tadi J house, A-house, sorry, saya ketukar-tukar A-house. Nah, dan juga tadi dari Pak Kelvin juga. Nah, saya undang Pak Kelvin untuk kita ngobrol-ngobrol di sesi diskusi, dan mungkin nanti Pak Mekalim juga saya persilakan. Pak Mekalim bisa nyalakan video, kita standby semua di sini. Oke, saya akan masuk ke sesi-sesi pemaparan pada malam hari ini. Kita akan buka diskusi. Saya di kolom chat sudah banyak yang kasih komentar, bisa dilihat ya. Oke, nah para attendees untuk pertanyaan mohon ditaruh di kolom Q&A, dan saya akan mulai dengan mempersilahkan mungkin yang mau berdiskusi secara langsung boleh raise hand. Saya akan bukakan kamera dan juga mikrofon, atau mikrofon saja juga nggak apa-apa. Silakan mungkin para attendees bisa klik raise hand-nya. Nanti saya akan bukakan mikrofon. Oke, yang pertama mungkin saya akan masuk ke sesi Q&A dulu. Semuanya bertanya soal cantilever di e-house. Saya ke Pak Erwanto dulu, Pak Kelvin. Saya ke Pak Erwanto dulu. Semuanya bertanya soal cantilever rumah itu berapa meter, kemudian bagaimana secara konstruksi secara konstruksi bagaimana baja atau beton. Nah, Pak Erwanto boleh sedikit disampaikan secara untuk teknis-teknis tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaannya bikin takut jawabnya. Jadi sebenarnya cantilever itu panjang total dari kolom terakhir itu 6 meter. 6 meter. Cuman terus terang untuk detailnya kita kan selalu menggunakan konsultan struktur. Mereka pasti menggunakan software untuk menghitungnya. Tapi yang pasti kita tidak menggunakan pre-stress dan kita tidak menggunakan baja. Jadi itu benar-benar cor beton. Tapi dengan dimensi baja, seingat saya waktu itu di bagian-bagian tertentu itu 25 mili dan sangat rapat. Jadi di sistem pengerjaan di lapangannya pun kita kebetulan dapat kontraktor yang sebenarnya kita kerjain sendiri. Kita dapat tukang yang memang mengerti dan berpengalaman, sangat berpengalaman untuk menghandle proyek-proyek seperti ini. Jadi so far ya sukses lah. Oke, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya nih, ini masih ke Pak Erwanto. Pak Erwanto, lukisan ayamnya itu siapa yang lukis dan beli di mana, Pak? Atau kalau udah sesi webinar, jangan-jangan itu berubah jadi ayam beneran gitu? Friend yang lukis kayaknya nih ya. Oke, saya masuk mungkin ke keduanya. Nah,
Mungkin apa sih tantangan untuk rumah tinggal mungkin kita ngomongin di era-era sekarang dulu ya Pak ya, Pak Kelvin dan juga Pak Erwanto ya. Maksudnya era sekarang artinya nggak cuma mungkin soal pandemiknya, tapi banyak sekali referensi yang masuk, informasi yang masuk gitu kan. Nah, kalau bagi Pak Kelvin dan Pak Erwanto, apa sih tantangannya di masa-masa sekarang dalam proses atau perancangan desain untuk rumah tinggal khususnya? Pak Kelvin dulu ya, Pak saya. Oke, silakan. Silakan. Saya menunggu saling menunjuk. Um, tantangan ya Pak Brian ya. Iya. Mungkin tantangannya lebih waktu mendesain bisa lebih fleksibel kali ya Pak. Karena masa seperti ini tuh mungkin saya tadi sempat cerita juga kadang tuh khususnya untuk owner di rumah nggak nyangka gitu tiba-tiba mereka membutuhkan ruangan-ruangan yang tadinya tidak terpakai atau terpikir bisa jadi diperlukan gitu di rumah seperti itu. Jadi dengan arsitektur atau ide-ide yang bisa membuat ruangan itu terbuka, tertutup atau bisa di-extend, transform itu jadi sesuatu yang sangat baik gitu untuk pemilik. Oke. Pak Erwanto mungkin? Oh ya, jadi Saya pindah. sama aja sih, kurang lebih menurut saya selama pengalaman kita mendesain rumah itu mau pandemi nggak pandemi juga semua terjadi tantangan kan sebenarnya. Nah, yang pasti pada saat pandemi ini, pada saat kita mendesain itu kebetulan dari tadi proyek yang saya paparkan memang karakteris desain kita itu sebenarnya udah anti pandemi sih dari dulu ya kalau dilihat ya. Memang udah banyak bukaan, banyak ventilasi terbuka. Jadi mungkin tantangannya cuman bagaimana meyakinkan klien aja. Kadang-kadang kan orang-orang seperti klien ini kan mereka tidak pernah ngebayangin sesuatu yang udah jadi. Kalau kita kan pada saat ngedesain pun udah ngebayangin jadinya apa. Jadi menurut saya ya paling cara meyakinkan aja. Jadi bukan tantangan lebih ke cara bagaimana menghandle-nya, tapi bagaimana memberikan mereka tuh gambaran dengan cara kita masing-masing untuk biar bisa mereka kebayang. Kadang-kadang dengan melihat 3D pun mereka tidak terbayang, kadang susah saya menjelaskannya. Nah, tapi ya memang dengan jam terbang mereka bisa trust dengan kita ya. Kalau memang dia pernah, oh Pak, kita pernah lihat sini, kalau memang Bapak mau ikut ya kita kasih lihat proyeknya begini. Oh iya baru kebayang kan. Mereka kadang-kadang dengan suasana langsung melihat baru bisa kebayang. Begitu sih. Oke, saya coba spesifik satu ke presenter pada malam hari ini. Nah, ke Pak Kelvin, tadi soal apa namanya positive from above, positive from above. Itu ada yang nanya nih, lengkungannya apakah mengambil konsep yang diinginkan dari owner atau konsep yang diinginkan dari timnya Pak Kelvin? Kebetulan itu datang dari tim arsitek Pak. Kebetulan. Jadi kita coba buatkan modelnya in 3D, terus kita coba present ke mereka dengan lengkungan ini apa yang mereka dapatkan. Untungnya diterima gitu. Jadi dengan senang hati dibuat. Gitu. Waktu selesai ya cukup happy ya mereka ya. Ternyata apa yang kita pikirkan dan rendering-renderingnya yang pengen buat jadi muncul terjadi juga gitu pada akhirnya. Oke, saya coba pindah ke pertanyaan berikutnya. Saya akan pilih beberapa dan saya akan gabungkan. Maksudnya saya elaborasi dari pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A kurang lebih ada sekitar 15-12 gitu. Di kolom chat juga saya sambil baca-baca juga ini. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Pak Erwanto dulu. Pak Erwanto ngomongin soal rumah tinggal tadi banyak elemen-elemen taman di dalam hunian. Nah, boleh dijelasin nggak Pak kalau mungkin konsepnya karena itu full sampai 3 lantai gitu? Sorry, maksudnya konsep taman yang kita desain di setiap project atau di project e-house nih? Di e-house Pak. Oh di e-house, oke. Jadi sebenarnya taman itu
yang kita create dalam satu desain itu kan sebenarnya kita pilih dia punya tanaman. Jadi tanaman-tanaman tertentu yang memang kita tahu kapan dia tumbuh dengan berapa lama, akan jadi seperti apa, dan tipe bangunan tipe tanaman seperti ini akan jadinya seperti apa. Nah, itu yang kita masukkan ke setiap desain kita. Jadi kita nggak bisa yang tiba-tiba kita menaruh pohon beringin misalnya, atau kita taruh apa, karena itu semua juga kita cocokkan dengan konsep desain kita. Jadi walaupun kita arsitek, kita minimum sedikit tahu tentang taman yang cocok di tempat kita, karakternya apa. Nanti tumbuhnya setelah 5 tahun seperti apa. Itu sih ya, selama ini kita mendesain seperti itu. Oke. Termasuk mungkin ketinggian tanahnya berapa, sistem drainasenya bagaimana. Itu kita harus pikirkan dari awal. Jadi mungkin tamannya itu tidak dalam tanda kutip asal yang penting ada hijau gitu ya Pak ya. Iya, maksudnya ya mungkin benar. ya. Dan ada beberapa tanaman pun yang dalam tanda kutip percaya nggak percaya kan, ada yang percaya, misalnya ada klien nih yang percaya Hong Shui, nanti tanaman ini tidak boleh di sini, nah, itu kan kita harus bisa mengerti, dan sedikit banyak kita harus tahu cara mengcounter. Jangan kita juga asal taruh aja, ketahuan dong ini jam terbangnya gimana nih, nggak pernah tahu soal ini misalnya kan. Kadang-kadang klien kan unik-unik ya. Jadi kalau misalnya secara problem solving ya, kita pasti akan selalu koordinasi dengan tim-tim terkait lah yang lebih pakar, misalnya landscape ya, pasti mereka jauh jam terbangnya di atas kita ya. Kita konsultasi, kita bicara sama mereka. Oke. Kata kunci dari presenter pada malam hari ini sebenarnya merespon dari user. Kalau saya tangkap kurang lebihnya gitu ya. Jadi keduanya Bapak banyak implementasi desain yang coba merespon dari user. Nah, ini nyambung juga ke pertanyaan audiens yang ada di kolom chat. Nah, apakah mungkin ada pengalaman, mungkin ada studi kasus tertentu atau studi kasus tertentu yang desain itu based on dari user, artinya menyesuaikan mungkin anatomi, perilaku dan sebagainya dari user di dalam rumah tinggal itu sendiri gitu. Baik, mungkin dari ukuran, nyambungnya ke misalnya living roomnya menyesuaikan dari aktivitas dia, atau mungkin kamarnya mungkin menyesuaikan dari jumlah banyaknya keluarga, misalnya seperti itu gitu. Ya, Pak Kelvin dulu, saya yakin Pak Kelvin yang mau jawab ini. Proporsi penting sih sebenarnya ya Pak Brian. Itu salah satu yang tadi kalau misalnya dibilang challenge, itu salah satu challenge juga ya buat arsitek. Karena kan memang beda user punya preference masing-masing. Ada yang mungkin maunya kamarnya ya secukupnya aja lah, yang penting PW, cozy kayak gitu. Ada juga yang pengen besar, karena ini melihat dari aktivitas usernya masing-masing. Ada yang sukanya di kamar, nggak mau keluar, maunya nonton. Ada juga yang mau kebanyakan itu hangoutnya di living room, gitu. Jadi memang proporsi ini yang kita sebagai arsitek bisa coba untuk berikan yang terbaik untuk usernya, gitu sih. Oke. Pak Erwanto mungkin mau menanggapi? Ya sama lah ya, kurang lebih kalau kita selama ini kebetulan semua klien kan pasti punya mimpi, makanya tadi saya mulai dengan cerita. Jadi kenapa desain itu harus punya cerita sendiri, karena setiap klien itu punya cerita masa lalu yang berbeda kan, keinginan yang berbeda, dan cita-cita dia seperti apa yang dia mau. Jadi kita tidak kadang-kadang tidak bisa memaksakan satu konsep yang Pak harus seperti ini Pak. Ya ada orang yang suka, ada yang nggak suka. Jadi ya fungsinya arsitek itu gimana caranya kita menyampaikan desain yang terbaik untuk solusi berdua, bukan solusi terbaik buat kita, tapi tidak terbaik buat klien. Tapi kadang-kadang terbaik buat klien itu tidak baik secara desain. Jadi ya kita sebagai arsitek ya pintar-pintarnya kita membuat
solusi yang terbaik lah. Selama ini ya solusi-solusi yang kita berikan ya berjalan ya. Ada juga sih yang akhirnya setelah berapa tahun dia cerita kayaknya bosen nih, mau ganti, ya udah kita ganti desainnya. Ya kan semua klien punya background dan cerita masing-masing. Ada orang yang lifestyle-nya bosenan, ada juga yang ya begitu-begitu aja. 10 tahun yang lalu saya desain rumahnya, saya datang lagi masih seperti itu juga. Jadi cerita-cerita seperti itu ya setiap klien ya beda cerita. Oke. Nah, saya masuk ke pertanyaan di Q&A box. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menurut saya akan saya bacakan nih. Bagaimana dengan rumah di komplek dengan luas terbatas, misalnya 6x11 dan terikat kontrak klaster yang tidak boleh mengubah tampak muka? Ataukah lebih baik membeli kafling yang kita bebas berkreasi atau biarkan saja gitu dengan mengikuti kontrak klaster yang sudah terjadi gitu, Pak? Pak Irwanto dulu deh gantian. Saya. Ini pertanyaannya pinter banget nih, yang nanya mungkin pengalaman pribadi, sekarang lagi ngedesain bermasalah sama developer. Saya nggak tahu nih, namanya Jadi, Pak Hendra Kartawijaya. Dulu kita pernah mengalami kayak seperti itu. Jadi beberapa developer kan punya guidance untuk mendesain satu, ya mereka kan punya tema setiap cluster ya. Tema setiap cluster itu pasti ya mereka harus jaga. Kenapa? Harga properti kawasan dia lebih mahal dibanding yang kita beli cuma satu gitu. Pasti kan dia nggak mau hancur. Nah, jadi kalau kita dapat developer yang memang konsepnya kuat ya, kita harus melihat bagaimana kita mendesain karakter desain dia yang kita mau ubah. Kita harus ya tadi solusinya itu ada di tengah-tengah. Kita nggak bisa memaksakan kita dengan stylenya kita juga. Terus yang pertama itu. Yang kedua, ya kita melihatlah seberapa jauh klien kita ini mau merubah dia punya tampak dari misalnya dia di komplek yang klasik, misalnya klasik sekali desainnya, tiba-tiba dia mau bikin minimalis banget. Dan pasti kalau memang developernya yang memang developer yang punya guidance yang sangat kuat, dia pasti akan menolak itu. Ya, kita harus memberikan solusi dan saya rasa kalau memang kliennya juga memilih arsitek dengan benar, dia juga pasti akan melihat portfolionya. Jadi portfolio arsitek itu akan menentukan karakter yang akan dia desain. Dari misalnya karakter desainnya Esperta selalu modern, minimalis, industrial misalnya, tapi tidak ada karakter yang klasik misalnya untuk tampak ya. Mungkin klien-klien yang mau ngedesain klasik nggak mencari kita gitu loh. Jadi ya saya rasa seperti itu ya. Tapi ya kita juga bisa juga memang menghandle desain itu. Tapi ya kita melihat studi kasusnya balik lagi. Oke. Pak Kelvin mungkin mau menambahkan? Sebenarnya peran arsitek di sini penting ya, karena kan sebagai arsitek tuh mungkin lihatnya, misalnya kita diberikan project cluster nih, terus mau diminta renovasi. Nah, mungkin yang penting itu melihat satu opportunity ya di dalam rumah. Terus kita lihat spasial kualitasnya itu seperti apa di dalam rumah itu. Gitu. Jadi memang terkadang kita nggak cuma melihat bentuk itu seperti apa dari depan, tapi kita juga lihat kan kualitas di dalam rumah kayak gimana. Tapi kalau memang jujur, kalau misalnya bangun dari awal, itu pasti ada fleksibilitas yang baik ya. Karena kan pasti bisa mengikuti mimpi dari usernya. Nah, tergantung dari usernya nih. Kalau bedanya adalah kalau bangun kan pasti membutuhkan waktu. Apalagi kalau kita ngecor gitu kan kita butuh nunggu kering. Nah, mungkin ada baiknya juga beli terus direnovasi sedikit gitu. Nah, kalau misalnya bangun ground up ya takes time, Pak. Oke. Saya mau coba ke atendis. Atendis silakan boleh resen atau mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A mungkin saya akan minta silakan bisa resen mungkin para atendis, saya persilahkan. Saya coba masuk ke sambil saya nunggu nih pertanyaan-pertanyaan
berikutnya. Saya sambil nunggu resen dari para attendees untuk kita bisa diskusi secara langsung biar nggak semuanya saya bacain. Nah, oke, Pak, ini pertanyaannya soal, oke, ini menarik nih. Untuk hunian di Ambon, kan ruangannya besar ke Pak Erwanto ini. Bisa diceritain nggak Pak mungkin, bagaimana sih mengatur penempatan furniture-nya? Oh, oke. Kalau secara desain, arsitektur dan interior itu kan sebenarnya satu keterikatan yang nggak bisa lepas sebenarnya. Jadi lebih baik kita mendesain itu kan kalau dulu di kuliah kan kita pernah ada input, desain, proses, output, terus balik lagi feedback. Jadi itu selalu kita pakai rumus itu. Jadi kita melihat skala desain ruang. Setelah itu, skala desain arsitektur. Terus kita masuk ke ruangnya. Di ruang ini nanti akan kita bikin seperti apa sih? Nah, furniture yang akan kita desain pun kita harus mengikuti di sana. Jadi nggak ada sih, biasanya gini, orang yang mendesain suatu ruang itu pasti dia sudah memikirkan isi ruangan itu apa. Kita pasti pada saat kita berproses desain itu kan kita bicara sama klien kan intens. Pak, emang Bapak mau bikin ruangan 10x10 isinya mau apa, Pak? Oh, saya mau taruhnya satu sofa doang. Nah, kan nggak mungkin, ya kan? Terus ya pasti kita ngobrol, kita memberikan solusi. Oh gitu Pak, kalau satu sofa doang 10-10 mah jadinya nanti ini Pak, di ruangan kosong duduk sendirian kan nggak akrab. Nah kita memberikan solusi-solusi seperti itu. Nah jadi biasanya desain furniture itu selalu mengikuti layout-layout yang kita bikin. Nah itu fungsinya yang pasti kita harus tanyakan dulu detail. Terus yang kedua juga kita jangan menciptakan ruangan yang terlalu besar. Saya sering ketemu sama klien yang gue punya ruangan kamar maunya 14 kali 8. Saya bilang itu satu rumah kafling loh, buat di satu kamar doang. Iya, emang kenapa? Ya saya bilang efeknya akan seperti ini, rasanya akan seperti ini, suasananya akan seperti ini. Jadi kita memberikan dia cerita-cerita, bayangan-bayangan yang dia bayangkan. Jadi jangan sampai dia juga mendesain satu ruangan itu berasanya kurang akrab, kurang intim. Karena banyak ruangan-ruangan yang kita datang ke dalam satu apalah ya, kita datang kita lihat kok ruangannya isinya memang bagus banyak, tapi kok berasanya kurang warm ya. Kenapa desainnya berasanya besar sekali? Jadi kita merasa lonely, padahal kita udah rame gitu loh. Nah kadang-kadang ya itu yang memberikan solusi-solusi ya kita sebagai desainer. Oke. Saya masih ke Pak Erwanto, Pak. Ini pertanyaan ini juga jadi pertanyaan saya. Apakah pernah dapat klien yang nggak mau ada unsur airnya, Pak? Karena kan hampir di rumah tinggal tuh selalu biasanya Pak Erwanto memberikan unsur air gitu, Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya itu pernah, mungkin ada strategi desain lain nggak yang coba Pak Erwanto untuk kreasikan gitu? Setiap desain pasti ada setiap desain pasti ada pro dan ada kontra. Jadi saya cerita sedikit agak melenceng, tapi ini bisa menjawab pertanyaan itu. Saya pernah dapat satu klien di Sunter dulu, dia mau mendesain rumah dengan style yang dia nggak tahu apa. Terus saya tanya, Bapak maunya gimana? Ya nggak tahu, saya maunya desain yang bagus, mewah. Lah mewah itu kan relatif Pak. Ya udah akhirnya saya bingung, saya cuma nanya, Bapak boleh nggak begini, datang kita ngobrol, kita kasih lihat buku, terus kita juga mungkin bareng-bareng jalan ke komplek mana yang Bapak suka, kasih lihat ya. Jadi saya bisa menggambarkan yang dia sukanya apa. Nah, setelah itu dia keluar dengan desain yang ternyata tidak sejalan dengan desain yang saya bikin, yang saya punya ciri. Jadi ya itu balik lagi seperti Kelvin bilang, opportunity kan nggak boleh lepas ya sebagai arsitek. Jadi saya akan mencoba melihat nih kliennya bisa nggak saya bimbing ke arah yang kita bisa kasih dia desain yang solutif lah. Saya kasih dia gambar-gambar reference yang bagus, yang cocok sama desain kita, dan kita jelaskan secara konsepnya begini. Akhirnya dia bisa menerima itu.
Setelah seminggu dia melihat-lihat, saya ajakin ke suatu tempat, dia lihat, oh keren juga ya ternyata. Kalau ini desainnya namanya apa ya? Ya udah kita jelaskan. Nah, akhirnya dia berubah tuh dari desain yang benar-benar klasik, akhirnya dia balik ke desain yang kita suggest dan akhirnya sukses. Nah, untuk yang air, setiap desain itu kan ada plus dan minus. Saya mendesain air itu kan memang enggak mutlak 100% akan efeknya sama setiap orang. Ada orang mendengar air kesel. Kalau kita dengar air bocor malah kesel kan sebenarnya. Nah, mungkin dia punya traumatik cerita masa lalunya dengan bocor yang banyak di rumahnya, dia pasti kesel dia mendengar air seperti itu. Jadi saya tidak memaksakan 100%, tapi saya akan memberikan solusi solutif. Pak, kalau Bapak mendengar air titik suka nggak? Terus dia bilang, Pak, no, saya nggak suka. Ya udah, saya nggak mungkin paksa lagi, Pak. Kalau kita paksa lagi, nanti malah kita yang dipaksa ditendang sama dia kan. Betul. Tapi ya kita memberikan solusi-solusi dulu lah. Kita memberikan, menawarkan. Ya seperti sales, kita nawarkan, ya nggak mau ya udah, jangan dipaksa. Betul. Oke, saya ini ke pertanyaan untuk keduanya nih. Masih dari kolom Q&A. Bagaimana mungkin respon Pak Kelvin dan Pak Erwanto terhadap menanggapi desain di masa mendatang ya, terutama untuk rumah tinggal. Jadi rumah tinggal yang bisa menghidupi rumah itu sendiri, misalnya hemat energi, kemudian ya artinya bukan untuk dikomersialkan, tapi rumahnya itu efektif dan efisien gitu. Pak Kelvin dulu mungkin. Desain yang bisa menghidupi hunian sendiri ya. Pertanyaannya a bit utopian actually ya. Ya, betul. Tapi mungkin ada aspek-aspek di mana yang arsitek bisa ikut bergabung ya, di mana mungkin salah satunya kayak ada project kita yang kita site analysis dulu, terus kita lihat, wah ini north of Jakarta ada problem dengan land sinking gitu. Ya mungkin aku nggak terlalu cerita terlalu jauh karena ini agak mengerikan, tapi bisa dilihat sendiri juga. Dari situ kita lihat problemnya apa dan kita gimana caranya menanggulangi problem itu. Terus mungkin adalah salah satu aspek sustainable yang kita bisa bawa, apakah di situ kita bisa menggunakan rainwater catchment. Jadi air hujan itu sebenarnya bisa kita tangkap loh, dan kita bisa memfilter ulang, dipakai lagi untuk menyirami tanaman, bisa untuk grey water juga gitu. Terus mungkin kalau untuk fully untuk menghidupkan rumahnya ya self sustain itu rasanya saat ini belum ada teknologinya. Cuman dari sisi-sisi hal-hal tersebut kita bisa bantu sih, dari solar panel, dari rainwater catchment, dari desain-desain seperti Pak Erwanto ya, yang benar-benar melihat cross ventilasi yang baik, sunlight yang baik di ruang di siang hari, di mana kita nggak perlu nyalain lampu loh gitu. Jadi dengan kita membawa sisi-sisi nature ke dalam rumahnya atau gedung itu sendiri bisa membantu sustainability aspek di projectnya, kira-kira gitu. Oke, saya pindah ke Pak Erwanto, silakan Pak. Jawaban Kelvin itu udah 90% menjawab. Jadi saya cuma mau nambahin sedikit bahwa studi analisa yang tadi kita ngomong dari 5 poin yang pertama yang saya ceritakan itu sebenarnya itu bisa memberikan solusi sih, karena balik lagi semua teknologi atau apapun yang kita akan invest di bangunan kita itu pasti ada biayanya. Jadi klien ini sadar nggak dengan biaya-biaya yang akan keluar seperti itu. Kalau memang dia sanggup dan dia mau, ya kita bisa lakukan itu apapun. Jadi seperti lighting system solar panel pun kan sekarang juga udah mungkin dulu mungkin 30 tahun yang lalu harganya sangat mahal. 20 tahun yang lalu udah mulai turun. Sekarang sudah sangat reasonable, malah katanya udah bisa ekspor impor listrik segala macam. Jadi menurut saya yang pasti sebagai arsitek kita harus update lah. Kalau kita nggak update ya nanti
kita bagaimana memberikan solusi kepada klien ya kalau kita sendiri kagak update gitu. Itu aja sih Betul. menurut saya. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Kita masih punya 15 menit ke depannya. 20 menit lah. Gak tahu nanti mungkin 15 menit siapa tahu bisa dipercepat. Karena semakin malam kayak pertanyaan yang keluar ini lumayan cukup memacu pikiran nih. Oke, ini saya coba ke Pak Kelvin, ya. Ada satu pertanyaan di kolom Q&A yang saya bacakan ini adalah gini. Kayak Tenggono Design Studio dia di komentari fresh, sudah lama nggak lihat bentuk-bentuk yang konseptual banget katanya. Terus boleh tahu nggak apa yang menjadi landasan atau dasar pemikiran dari arsitektur Tenggono Design Studio? Dan mungkin saya elaborasi mungkin atau apa banyak terpengaruh dari pemikiran atau arsitektur mana gitu. Arsitektur mana? agak jebakan ya, agak jebakan. Influence pasti ada ya Pak. Influence dari karena saya besar di US gitu ya. Influence dari situ cukup besar. Terus sempat di Bali juga. Jadi influence tropisnya juga cukup besar. Tapi memang dari desain proses kami itu, kami constantly looking for the right typology. Biasanya, walaupun itu commercial ataupun rumah tinggal, kita coba lihat dari operative architectural terms, yang kita lihat dari form, apakah itu dia mempunyai suatu kualitas interlocking, stepping, itu term-term sedikit yang mungkin kita suka lihat ya waktu kita mencari formality-nya di dalam desain proses kita yang kita masukkan program-program ruangan Pak. Oh ini bisa begini, oh ini bisa begitu ya. Kalau misalnya shape-nya begini, programnya begini, bukaannya gimana? Gitu. Jadi dari kita lihat konteksnya, kita lihat usernya dengan iterasi-iterasi architectural form itu jadi satu jawaban atau adukan yang simbiotik gitu Pak. Itu jawaban dari saya. Saya bisa menangkap jadi semuanya itu di blending oleh yang tadi dijelaskan tadi gitu ya. Iya. Oke. Nah, ya silakan. Kenapa Pak? Sorry Pak. Makanya. sorry. Makanya mungkin kalau dilihat dari proyek-proyek yang kami kerjakan tuh dia beda-beda gitu Pak. Karena ya itu beda konteks, beda user, faktor-faktor yang pengen kita engage itu masing-masing gitu. Oke. Next question adalah ini pertanyaan ini boleh dijawab dari sudut pandang pribadi ataupun sudut pandang secara arsitektural ya. Pertanyaannya gini, apa sih yang spesial dari arsitektur tropis itu katanya? Ada nih di kolom Q&A. Saya nggak bacain semua, saya langsung baca to the point ke pertanyaannya. Apa sih yang spesial dari arsitektur tropis? Gitu. Saya ke Pak Kelvin dulu deh, mungkin ya Pak Kelvin lagi. Oke. Nanti saya pindah ke Pak Irwanto. Ya. Ini boleh dari sudut pandang pribadi ataupun ya secara arsitektural. Silakan Pak. Biasanya tema-tema tropis klasik itu ada sangkut paut dengan material sebenarnya Pak. Kalau tropis kan berarti materialnya banyakkan natural, ada lokalnya. Jadi kadang-kadang suka perlu kita lihat juga dari konteksnya ya. Kita ngerjain project itu di mana sih? Kalau misalnya kita ngerjain ini personally sih buat saya sebenarnya ya. Kita kalau ngerjain project di Bali atau mungkin di daerah-daerah yang bergaris khatulistiwa yang tropis ini, memang banyakkan pendekatannya itu lebih ke climatic condition Pak, gitu. Jadi di mana yang tadi sebenarnya kita berdua sudah sempat jawab ya dari cross ventilasi, dari sunlight, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Irwanto mungkin. Kalau dari sisi saya ya, kalau dulu kan kita waktu kuliah kan belajar tentang desain tropical itu kan dengan style-style yang atap plana, terus ya atap Nusantara lah,
Atap Nusantara kan banyak sekali. Yang pasti karena tropical itu kan cuma 2 musim, hujan dan panas. Bagaimana kita dulu menanggapi cuaca ini ke dalam desain dengan adanya overstack yang panjang. Nah, kalau dari sisi saya pribadi nih, kalau kita mendesain suatu tempat yang memang iklimnya tropis, ya kita tidak perlu mencontoh bentuknya tropis, tapi kita mencontoh solusinya. Jadi misalnya seperti tadi saya membuat box panjang itu salah satu solusi untuk membuat overstack yang panjang. Overstack yang panjang untuk apa? Untuk menghindari cahaya panas yang langsung direct ke ruangan tertentu. Nah, terus yang kedua, hujan. Bagaimana hujan itu ditampung? Kalau mungkin zaman dulu, zaman arsitektur Nusantara tidak punya solusi untuk menahan air dengan horizontal, ya, bentuk horizontal. Misalnya dulu kan atap-atap kenapa 30 derajat, 45 derajat, karena air yang jatuh langsung diturunkan. Kalau sekarang ya kalau kita mau eco-friendly sebenarnya ya seperti tadi, atap itu bisa kita bikin dari dak dengan teknologi waterproofing yang bagus, kita tampung, airnya kita recycle, malah itu memberikan solusi lebih baik untuk kita punya building. Jadi kalau menurut saya arsitektur tropical itu harus kita cari inti dari masalahnya dan solusinya aja. Tapi dari sisi bentuk ya mungkin ya balik lagi ya, relatif ya, itu kan selera. Saya tidak bisa menjawab secara global, tapi secara saya pribadi ya saya harus mencari solusinya dari masalah itu aja sih. Oke. Jadi ya as a problem solver. Ya. Saya masuk ke ini ada yang raise hand, Muhammad Aldi. Silakan bisa di unmute mikrofonnya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, kita punya 360, sekarang 365, tadi ada hampir 400-an sekian. Cuma saya menunggu siapa yang resen nih. Halo. Wah, Pak Kelvin bisa baca sendiri di kolom chat karena saya nggak enak bacanya gitu kan. Saya takutnya, iya. Saya takutnya nanti Pak Michael, Pak Irwanto, dan saya tersinggung gitu. Langsung DM deh kayaknya bentar lagi. Oke, Muhammad Aldi silakan, saya masih menunggu. Oke, mungkin saya coba skip, saya masuk ke kolom Q&A lagi. Oke, nah ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan, tapi ini mungkin punya cerita yang beda-beda. Masing-masing dari Kelvin Tenggono Design Studio dan juga Esperta biasanya dalam tahap desain itu berapa lama Pak sampai di approve? Siapa dulu nih? Silakan. Kayaknya Pak Michael Lim duluan kayaknya. Pak Irwanto mungkin gantian. Jadi balik lagi sih, tergantung sama klien ya. Jadi biasanya kalau dari awal kita dapetin klien yang memang sudah punya mimpi, tinggal kita cerita, kita berikan solusi, kita kasih gambaran-gambaran yang solutif, secara desain juga cocok sama dia. Biasanya sih cepat. Kalau secara waktu, kalau dari kita sih biasa kita punya timetable bahwa dalam 3 bulan pertama kita udah harus dapat konsep yang benar-benar udah pas. Setelah itu baru kita lanjut. Karena kalau misalnya lebih dari itu kan kita kadang-kadang bingung juga nih orang mau kemana arahnya gitu. Jadi biasanya sih rata-rata di 1 sampai 2 bulan sih udah ketemu konsepnya, ya tinggal kita lanjutkan aja sih. Setuju banget sih Pak Irwanto. Saya punya pengalaman, kebetulan kalau misalnya klien datang punya mood board, terus kadang-kadang kan ada klien yang beda-beda ya, yang datang punya mood board, terus dia udah tahu kayak gimana maunya, biasanya cepet tuh. Kalau misalnya ada klien yang mungkin seperti ceritanya Pak Irwanto tadi, ya nggak tahu nih mau ke arah mana, nah itu yang biasanya jadi ada trial and error ya, gitu. Dan kita
akan mencoba untuk educate mengarah kemana seperti itu. Tapi kalau dari kami mungkin cukup mirip ya dengan Pak Erwanto. Kami biasanya di 2 bulan untuk desain prosesnya. Tergantung juga dari besar project. Kalau rumah tinggal biasanya sekitar 2 bulan. Oke. Nah ini ada yang resen. Saya tuh dari tadi nunggu-nunggu. Ayo kita bisa supaya nggak saya bacain terus gitu kan. Supaya mungkin yang tadi mau kasih komentar ke Pak Kelvin bisa langsung bisa resen. Oke, saya masuk ke berikutnya. Nah, saya coba cari-cari nih. Di sini, Oke, kita ngomongin soal lingkungan. Nah, untuk Pak Kelvin, dalam teknisnya, apakah daun pintu untuk proyek rumah ya, daun pintu kamarnya mengikuti ke lengkungan dindingnya? Jadi artinya semuanya di bending. Oh iya, kebetulan mungkin ini di project yang Bintaro ya Pak. Ya, betul. Iya, kebetulan memang iya, pintu kamarnya mengikuti kelengkungan dindingnya. Seperti itu. Ya, karena itu part of the ini ya, formnya yang di tengah itu, karena kan sebenarnya yang di Bintaro itu operation dari awal itu kita tertarik dengan sesuatu yang bulat dan kita puncture bulat itu ke dalam rumahnya, jadi footprint di second floor-nya itu juga mengikuti dari skelet itu biar mengikuti bentuk dari skeletnya. Jadi Oke. Pak Kelvin dan Pak Erwanto dalam mungkin trial error di masa proses desain gitu ya, berapa lama atau mungkin biasanya berapa kali gitu ya trial errornya untuk menemukan karakteristik dalam setiap project? Berapa kali? Wah. Atau mungkin berapa lama gitu ya biasanya? Mungkin uji cobanya tuh kayak kan kalau tadi ngelihat kalau di untuk e-house kan studi masnya hampir setahun kan. Studi cross ventilation dan studi cahayanya hampir setahun gitu kan Pak. Oh iya. Oh sebenarnya gini, kalau untuk project dari klien ya, itu kan pasti punya timetable. Dia juga nggak mungkin mau kita nunggu kita study dalam setahun. Itu semua data kan ada kita punya software, kita juga bisa cari data dari SketchUp atau dari Google. Itu kita ada softwarenya tentang matahari, itu bisa dapat jam berapa dan itu akurat. Jadi sebenarnya bukan setahun dari waktu yang beneran, itu dari software cukup. Tapi untuk trial error suatu problem itu based on kita punya experience sih sebenarnya. Jadi waktu kita masih baru, projectnya masih sedikit, ya kita pasti banyak yang kita belajar dari yang dulu. Tapi setelah kita berjalan kan, yang dulu udah pernah kita jadiin pelajaran kan nggak mungkin kita ulang lagi. Masa 2 kali salah misal katanya kan gitu. Jadi ya biasa pengalaman itu tidak bisa berbohong lah. Itu menjawab. Terus itu aja sih kalau dari saya. Kalau berapa lamanya ya tergantung klien lah, tergantung. Oke. Kalau untuk case-nya Pak Kelvin gimana Pak? Trial error-nya tergantung dari sisi apa ya Pak. Kan di arsitektur ada fase desain, ada fase construction, dan yang lain-lain. Banyak banget trial and error itu memang awal-awal untuk desain itu kita sibuk tuh nyari typology di project itu yang seperti saya sempat bilang. Nah itu yang paling penting itu adalah waktu 1-2 minggu awal itu pas kita site analysis, terus kita mencarikan satu typology yang cocok untuk project tersebut. Nah untuk error construction ini juga beda lagi Pak. Kan dari materi-materi itu kan banyak yang sekarang sifatnya lebih kreatif ya, yang dimana kayu itu bisa dibakar, dan kalau kayu dibakar itu bisa anti rayap loh. Terus untuk temperatur hujan juga lebih kuat loh gitu. Konkret juga ada yang kita backcasting dengan kayu yang dimana pada saat konstruksi itu kita memerlukan mock-up dari kontraktor untuk support kita gitu. Jadi banyak
materi yang kita suka eksperimen di dalam konstruksi itu yang bikin challenge-nya. Kayak kita sekarang itu ada ngerjain juga multifunctional hall untuk resort di Bogor. Nah itu project-nya itu a bit parametric, dia seperti satu shell ini ya, envelope itu menggunakan glue laminated timber, dan kita harus mencari siapa nih vendor terutama di Indonesia yang materi ini belum banyak dilakukan, dan kita coba gitu loh, bisa nggak nih beneran kita bikin mock-up-nya. Nah itu ya mungkin trial error itu yang perlu membutuhkan passion untuk dilakukan gitu. Oke, Pak Irwanto, Pak Kelvin, kalau di dalam misalnya kayak case yang tadi ada 3 dan kemudian ada, masing-masing tadi 3, biasanya setiap arsitek tuh punya ruang area ideal buat arsitek dalam setiap desainnya gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak kalau Pak Irwanto mungkin dalam tadi ada di Bougainville, kemudian saya ambil mungkin yang Bougainville dan yang house gitu ya. House mungkin Bougainville lah ya, Bougainville karena sudah terbangun gitu. Kalau di dalam studi kasus yang Bougainville itu bagian ideal yang Pak Irwanto, yang menurut Pak Irwanto gitu ya, itu ada di bagian yang mana Pak dalam bangunan tersebut? Kalau yang di Bougainville itu saya suka itu di teras besar yang menghadap ke taman. Karena saya pun pada saat ke proyek itu saya duduk di sana karena saya merasa seperti oase di tengah kota, karena itu di Bekasi. Tapi kita duduk di sana berasanya enak ya. Ada di samping kiri kanan kita air, di depan kita taman dengan berbagai macam penghijauan, terus kita mendapatkan aliran udara yang langsung tanpa air conditioner. Air conditioning. Jadi menurut saya itu benar-benar kenikmatan yang kalau saya bicara seperti ini kan nggak bisa dirasakan, tapi pada saat kita di sana kita merasakannya tuh sangat 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 beda gitu loh. Oke. Kalau Pak Kelvin mungkin untuk studi case yang porosity lah misalnya gitu. Noru pun juga boleh sih, cuman mungkin saya mengarah ke porosity gitu. Yang baru-baru aja. Tadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya adalah ruangan atau area ideal yang mungkin buat Pak Kelvin menjadi happy banget gitu. Ruangan idealnya mungkin di area private executive-nya ya Pak, karena itu kan yang paling dekat dengan light well-nya yang kita buat. Jadi dari awal waktu kita bikin di 3D kan memang agak kompleks dari formnya. Terus kita coba lihat di situ, kita bayangin bisa nggak begini, terus kita render, terus kita lihat dengan matahari jam segini, efek pantulan light-nya itu seperti apa sih, gitu kan. Tapi sebenarnya lucunya gini Pak, waktu jadi itu justru ada beberapa saat matahari itu mantul, malah kita nggak nyangka bisa begitu gitu. Malah ada satu mungkin ini karena fotografernya juga cukup baik ya, ada satu foto yang memang dia dapat capture matahari itu menerus dia sampai ke lantai 2 lantai di bawahnya gitu, dan mempunyai efek cahaya yang sangat dramatis ya. Jadi dari kita juga ternyata waktu kita desain dan waktu yang jadi itu banyak hal-hal yang nggak terduga. Oke, Pak Kelvin, Pak Irwanto, ini sebagai pertanyaan penutup dari kolom Q&A. Biasanya saya punya pertanyaan penutup, cuma saya ambil dari Q&A box saja nih. Karena malam hari ini banget, padat dan lengkap banget semuanya udah dijelasin. Dari mulai teknis, kemudian pemikiran secara arsitektural juga, dan ya semuanya lah. Tapi terakhir ini tips and trick dari Pak Kelvin dan Pak Irwanto untuk menghadapi proyek dengan budget sangat terbatas. Bisa solutif dan estetik meskipun dengan dana terbatas. Wah nih, Indonesia banget sih. Itu mah semua proyek. Mungkin Pak Kelvin mau duluan, silakan nanti saya sambung ke Pak Irwanto.
Mungkin hal pertama yang kita tanyakan penting, itu Nah, budget lah ya. Itu penting mm, banget. Karena mm, kenapa kita tanya budget? Karena larinya itu ke kompleksitas arsitektur gitu. Gampang Pak bikin di 3D, tinggal di peot-peotin aja. Tapi waktu dibikin construction itu cantilever panjang atau bentangan kolom yang cukup besar. Apalagi kalau misalnya kita udah bilang pre-stress, kayak gitu-gitu ya. Itu akan mahal. Terus mm, apalagi kalau kita udah mulai mainnya double curve, parametric architecture, itu kan semuanya butuh dana untuk membuat itu tersendiri. Gitu. Jadi tipnya ya bentangan jangan jauh-jauh, ya kan? Kita lihat aja perbandingan seperti apa. Terus dari sisi material juga kita harus lihat juga sih apakah menggunakan material marmer atau menggunakan HT. Jadi kita dari awal itu udah mensiapkan material-material yang cocok untuk budget project tersebut. Gitu. Oke, oke. Menggunakan titanium karena katanya setengah harga. Enggak, saya buat penutup. Tentunya Pak Michael. Pak Michael pasti Makanya nggak denger kok. Yes. tapi tetangga saya di PIK loh. Oh, oke. Ya, saya bisa kasih voucher diskon langsung. Waduh, langsung promosi nih Pak Michael. Ini kalau bukan tetangga nggak diskon nih. Oh iya, iya. Kalau Pak Oke, Erwanto, saya kasih lukisan lah. Oke, Pak Erwan. Kita lanjut ke Pak Erwanto. Silakan Pak mungkin. Tadi pertanyaannya menghadapi proyek dengan budget terbatas bisa solutif dan estetik walaupun tadi budgetnya terbatas gitu. Ini cerita lucu aja. Jadi biasanya setiap klien ketemu arsitek akan ngomong gini, tolongnya desainnya jangan yang mahal-mahal. Pasti gitu ujung di depannya. Padahal tadi pada saat kita sudah berjalan, nanti kita nambah ini ya, pakainya ini aja nih, barangnya yang ini, yang branded ya, ini nih. Jadi yang dia bilang tadinya gak mahal itu maksudnya apa? Gitu loh. Kadang-kadang kita bertanya kan. Nah, Betul. jadi ini pengalaman. Jadi cuman kalau untuk kita mendesain suatu tempat yang kliennya mungkin memang benar-benar low budget, tapi kita lihat itu proyek menarik, ya kita harus berkreasi dan berpikir secara desain yang solutif dan benar-benar kreatif. Jadi biasanya dari pengalaman kita sih, biasanya mau bangun rumah pakai arsitek sih pasti dia udah punya budget. Jadi kalau mahal atau tidak itu relatif. Jadi misalnya salah satu material-material yang jadi alternatif ya itu bisa memberikan solusi juga sebenarnya. Jadi ada orang yang mau kelihatan seperti marmer, ya bisa beli titanium, ya Pak ya. Dibayar nggak nih? Endorse. Jadi ya banyak sih solusi-solusinya. Jadi solusi jual rugi saya. Siap jual rugi saya. solusi dari material sih bisa, tapi ya kalau menurut saya sih kita juga setiap mendesain itu tidak berlebihan sih. Jadi fungsional, reasonable dan juga cakep gitu aja. Oke. Tapi strategi desain yang tadi mungkin Pak Erwanto dan Pak Kelvin banyak terapkan, artinya hemat energi, kemudian efektif dan efisien, itu juga mungkin bagian dalam efisiensi yang paling penting kali ya Pak ya dalam desain gitu ya. Benar. Jadi kalau dari pengalaman saya, kita mendesain itu sebenarnya tidak perlu mahal secara material, tapi yang penting kelihatannya tuh berbeda. Jadi cerita yang tadi saya tekankan di paparan presentasi saya, cerita itu kan kita yang create, konsep itu kita yang create. Jadi orang bisa bercerita karena kekayaan, karena ke luxury, tapi orang juga bisa bercerita karena sesuatu yang unik, ya kan? Seperti rumah yang kita tampilkan itu kan sesuatu yang unik. Kalau dibilang mahal ya beda dong kalau misalnya kita tempelin marmer sama dengan beton expose. Tapi dengan bentuk yang ekstrim itu kan membuat cerita. Jadi menurut saya yang penting suatu desain itu memberikan cerita tersendiri yang unik sehingga punya karakter.
Itu yang penting. Jadi bukan berarti kita harus memberikan semua yang terbaik, termahal dan ya. Yang pasti ya mendingan terunik, itu lebih word of mouth menurut saya sih. Oke, ya. Penutup yang menarik. Nah, oke, sebagai penutup saya mungkin pengen ini, mungkin Pak Kelvin, saya pengen Pak Kelvin memberikan komentar apa yang tadi terhadap Pak Erwanto ya, baik maksudnya terhadap apa yang tadi disampaikan gitu ya, materi pemaparannya dalam satu kata. Nanti Pak Erwanto juga saya minta seperti itu ke Pak Kelvin. Sebagai penutup nih, mungkin Pak Kelvin dulu ke Pak Erwanto, silakan. Keren banget Pak Erwanto. Udah satu kata aja Pak, satu kata aja. Keren. Enggak, saya bercanda. Oke. Keren banget. Keren banget. Oke. Apa tadi Pak, silakan, keren banget Pak, lanjutkan aja Pak. Mungkin sangat senang ya bisa bertemu dengan Pak Erwanto. Apalagi Pak Erwanto udah pengalamannya cukup banyak gitu. Jadi dari presentasi tadi kan bisa jadi satu inspirasi buat kita pendekatannya lagi ya untuk arsitektur gitu. Keren-keren, berkarya terus Pak. Oh, thank you. Oke, sekarang saya balik Pak Erwanto, mungkin dalam satu kata. Sebenarnya satu kata sebenarnya Pak. Satu kata, inspiratif. Oke. Ya. Oke. Justru saya juga mau berbelajar sama si Pak Kelvin. Justru mau tunggu di traktir kopi sama dia. Oke, Pak Michael, kita menyingkir Pak Michael. Oke, Pak Erwanto, Pak Kelvin, Pak Michael, terima kasih banyak untuk sesi malam hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kami belum tutup sesi pada series pada malam hari ini. Masih ada mungkin sambil menunggu yang belum mengisi feedback form, saya persilakan. Tadi tim saya sudah mengcopy lagi di kolom chat, bisa diisi sambil menunggu. Nanti kami putarkan video, dan mungkin kalau Pak Kelvin ataupun Pak Erwanto mau menanggapi di kolom chat, kami persilahkan juga. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Erwanto, Pak Kelvin. Thank you Pak. Thank you, makasih. Terima kasih Pak Michael Lim, terima kasih juga Pak Mas Dian dari YAI Surakarta. Terima kasih untuk masih ada 293 attendees yang bertahan. Terima kasih banyak. Saya Brian, saya undur diri. Kita ketemu di E-Series 3.2. Masih dengan rumah tinggal, cuma kali ini kita mengangkat yang sedikit berbeda. Kita akan ngobrolin rumah-rumah bergaya klasik dengan Pak Irianto Purnomo Hadi, dan ada satu lagi nanti kalau tidak berubah dengan Pak Erwin Hawawinata. Terima kasih, saya Brian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and enjoy your moment. We craft the future, reaching for success by challenging modernity, being a difference maker as we set a new standard in product quality. Focusing on every detail of craftsmanship. Combining the latest technologies with passion for design. Luxury that can be felt by the heart. Setting the bar high. And taking on new challenges. We are finding the better tomorrow to the promising future. And the finest product. Our remarkable values build a solid foundation for your business. Making your idea come to life. And the future you can build on. We are here to give, and give no fear of perfection. For a world-class living that you deserve. Titanium laminate granite, designed for greatness. Hello, I'm Ricardo from Titanium Laminate Granite.
and today we are gonna talk about why use titanium for the countertops. This fantastic island table is using our titanium motifs Emperador and Prestige. It has a perfectly flat and glossy surface. It will make your countertops look beautiful and elegant. Our granite is durable and scratch resistant. Titanium laminate granite is such a hard material. You can cut directly on your countertop and leave it no scratch cutting. Titanium laminate granite is non-porous surface. That means easy maintenance, easy to clean and sanitize. If you experience something on your countertop table, it doesn't stain like natural stone. The stain from oil, wine, or coffee can be easily removed. Also, our unique design is suited for any kind of countertops. All these benefits make titanium laminate granite ideal for your home. For more details about titanium, you can visit our showrooms in several cities in Indonesia. The address can be seen in the description column in this video. And don't forget to like, subscribe, and share this video with your friends. Bye!